Shalom semuanya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini seperti biasa kita kembali lagi untuk beribadah di Fellow Worship Sharing. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita basa-basi, teman-teman semua gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Haleluya. Oke, puji Tuhan, semuanya baik ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, teman-teman, wow, sangat luar biasa sekali hari ini. Kita masuk ke dalam awal bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022. Dan tinggal hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2022. Kok agak sedih ya. Tapi aku yakin dan percaya teman-teman semua sangat-sangat diberkati sama Tuhan ya. Oke, di bulan yang baru sekalipun itu bulan terakhir di tahun 2023, 2023, ya saya tidak sabar ya masuk ke 2023, 2022. Itu berkat Tuhan itu terus-menerus mengalir, terus-menerus kita terima. Ada amin. Oke, FWS, Fellow Worship Sharing pertama di bulan Desember. Adakah teman-teman yang tahu temanya apa? Kita masuk ke dalam tema yang baru. Adakah yang tahu temanya apa, teman-teman? Oke, nggak ada yang tahu. Dari poster kah? Nggak ada yang lihat? Atau mungkin teman-teman yang ada di... Oke, Kak Astrid. Puasa dalam ucapan syukur. Benar sekali. Malam hari ini kita akan belajar tentang puasa dalam ucapan syukur. Kok bisa sih ada puasa dalam ucapan syukur? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau ibadah kita lebih dalam, terlebih dahulu, saya mau memperkenalkan rekan-rekan pelayanan pada malam hari ini, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Perkenalkan, nama saya Helmi Fahwa sebagai MC pada malam hari ini. Shalom semuanya, selamat bergabung, enjoy, nikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya punya rekan-rekan yang sungguh sangat luar biasa. Malam hari ini kita ditemani sama kakak pendoa kita, Kak Lucy. Kak Lucy, halo, shalom. Oke, mana ini Kak Lucy? Oke, oh, shalom. Oke, sepertinya Kakak Lucy lagi prepare, teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya, kita akan ditemanin dan diberkati lewat kakak yang sangat luar biasa pada malam hari ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan sharing firman Tuhan. Shalom Kak Sem, selamat Shalom malam. semuanya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman di Zoom. Selamat malam juga teman-teman yang di YouTube. Baik yang menonton, baik secara live ataupun tidak. God bless you. Oke, thank you Kak Sam. Tidak berlama-lama lagi teman-teman, kita akan masuk ke dalam ibadahnya kita. Kita akan menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum itu, persiapkan hatinya, itu yang utama. Teman-teman lihat sekelilingnya, prepare sekelilingnya agar tidak mengganggu teman-teman saat beribadah nanti. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, alat tulisnya buat teman-teman yang mau menyatat firman Tuhan pada malam hari ini, biar tidak hanya sekedar satu kali didengar doang, tetapi akan terus diulang-ulang dan catat rema-remanya yang didapat pada malam hari ini. Dan mungkin buat teman-teman agar tidak terganggu nantinya yang mau menyiapkan botol minumnya, biar
tidak mengganggu jalannya ibadah nanti, boleh banget ya teman-teman. Sudah siap semuanya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Buat teman-teman yang ada di Zoom, yuk, aku rindu melihat emot-emotikonnya teman-teman memenuhi layar Zoom saya pada malam hari ini. Bebas mau kirim apa, yang penting jangan emot nangis aja gitu ya. Dan buat teman-teman yang ada di YouTube boleh komen gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya serahkan ke worship leader. Silahkan. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Suaraku kedengarannya amannya. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Malam di mana kami berjumpa kembali padamu Tuhan dalam ibadah field worship sharing. Bapa, kami percaya sekalipun Tuhan Yesus kami berbeda jarak, kami berlainan waktu, kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu baik hari ini Bapa, dan bahkan kemudian hari ketika di video ini, tayangan ini diulang kembali, anak-anakmu merasakan jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar ada hati yang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan merindu untuk mendengar firman Tuhan. Ibadah kami malam hari ini kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini, malam hari ini ada sukacita. Amin. Oh, puji Tuhan. Malam hari ini kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai dan pujian. Haleluya. Mari kita katakan dari awal pujian ini. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Come on, bersorak-sorai kepada Tuhan. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. One, two, bersyukurlah. Kita kembali ke pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya. Yes, kita bersorak-sorai karena kasih-Nya Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Ya, ya. Amin. Haleluya. Mari teman-teman, malam hari ini tinggal kita tanggalkan beban kita, segala sesuatu yang merintangi mungkin pikiran, hati kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita akan pujian dari awal sekali lagi. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita akan merasakan sorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Angkat tangan kita, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Siapa yang percaya malam hari ini, ketika dia mengucap syukur, ada satu hal yang dahsyat yang mau Tuhan nyatakan. Amin. Haleluya. Mari teman-teman dengan iman katakan, ayo, come on. Salawat. One, two. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
selamanya. Kasih sekali lagi, saudara saja katakan, haleluya. Sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari saya katakan dengan iman, sekali lagi dengan teman. Come on, ucapan syukurmu nyanyikan sama Tuhan, haleluya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab apa? Bahwasanya untuk selamanya. Mari teman-teman, umat Tuhan, terakhir kita katakan, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya apa teman-teman? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari pada malam hari ini kita tetap bersuka cita, kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah. Haleluya Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari malam hari ini dengan hati yang bersyukur, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari dengan rendah hati kita katakan, Yesus kami puja. Amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di hadapan kami Tuhan. Yes. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita angkat tangan kita katakan, sembah dan puji beri tamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari umat Tuhan, dengan rendah hati nyatakan dengan iman, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi dengan iman kita akan pujian penyembahan kita sama Tuhan, sebab Dia patut disembah, patut dipuji. Yes. Kami sembah sebagai Raja, oh, berdiri di tengah kami. Mari dengan iman katakan, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh Engkau yang patut kami puji Tuhan. Penuhi tatamu, oh, sembah dan puji. Penuhi tatamu, sembah dan puji. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, oh, oh. Mari dengan iman kita hati kita, tangan kita, sembah dan puji. Penuhi setiap kami itu ya Roh Kudus. Penuhi hati kami. Oh, sembah dan puji. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan iman katakan lagi, haleluya. Sembah dan puji. Penuhi roh nama Yesus. Oh, amin. Sembah dan puji. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan. Ya. Mari dengan lembut hati katakan, sembah dan puji. Penuhi tatamu. Lepaskan bebanmu. Sembah dan puji. Penuhi tatamu. Sembah dan puji. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah hadirat-Mu ya Allah. Ya namanya Shikalarabakase. Ya namanya Shikirabakarabu. Mari sembah Tuhan. Mari puji Tuhan. Roh Allah yang mengalir malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes Tuhan, yes, adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang kami puja. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu ya Roh Kudus. Di dalam hadirat-Mu Shikeredabayala namaya shikalarabo. Shikeredabayala namaya shikeredabayala namaya shik. Oh hallelujah Jesus. Namaya shikeredabayala namaya shikalarabo. Mari umat Tuhan, mari kita angkat pujian penyembahan kita sama Tuhan. Korban ucapan syukur kepadamu. Oh, mari ingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Shekala namaya sheredabaya larabaya shekeredabaya larabu. Sheredabaya larabaya shekeredabaya se. Oh, Jesus, Yesus, siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh ya namanya Shekala namanya se. Haleluya, haleluya Tuhan. Jesus, Jesus. Shekala namanya Sheredabaya larabu. Haleluya. Mari malam hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, kita rendahkan Dia yang lebih dahsyat. Dia yang menyediakan segala hal yang di luar akal pikiran kita. Dia bahkan membebaskan terobosan pemulihan di dalam nama Yesus. Kita takut Tuhan. Kami tidak takut berjalan
jika Kau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari ingat cintanya Tuhan malam hari ini. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena nama Yesus kala nama Yesus nama Shikere nama Yesus kala nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Mari nyatakan kepada Tuhan korban syukur kita, korban penyembahan kita. Tuhan minta dan penuh dengan ucapan syukur. Oh ya namanya sekala. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Shikala namanya sekere namanya siri namanya Jesus. Shikala namanya siri larabu. Mari rendahkan hati kita masuk lebih dalam, kita berjumpa muka dengan Dia. Oh, angkat tanganmu, angkat hatimu, bebaskan. Terjadi pembebasan, pemulihan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Allah. Kami memuji, kami menyembah padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini pujian penyembahan yang kami naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami rendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Allah. Biarlah Roh-Mu yang mengalir, membukakan, menyingkapkan segala firman Tuhan. Segala firman Tuhan yang terselubung Bapa, yang tersembunyi kami percaya. Ketika kami mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, di situ letak bagaimana hidup kami mengalami pemulihan. Hidup kami, setiap firman yang dinyatakan, akan dibukakan, akan dinyatakan. Sehingga kami mengenal Tuhan. Dan kami mau bawa Bapa hati kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Bapa, setiap firman Tuhan yang dinyatakan, diberitakan, itu bukan dari pikiran diri sendiri, hikmat diri sendiri. Tapi biarlah Roh Kudus yang membukakan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk device, untuk jaringan yang kami pakai. Setiap hamba anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, baik menyampaikan, itu penuh dengan kemuliaan Allah. Biarlah Bapa, kemuliaan salib Kristus saja yang hanya diberitakan. Dalam nama Yesus, kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan-Mu pada malam hari ini. In Jesus name, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita bersyukur karena kita kembali lagi dalam fellowship sharing malam hari ini ya. Haleluya. Siapa yang malam hari ini gak sabar untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya, berikan reaction-nya. Haleluya. Bisa reaction love-nya atau reaction lainnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Kita langsung saja malam hari ini, puji Tuhan kita sudah melewati 11 bulan. Sama-sama katakan dan ketik di chatnya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya dong, selama 11 bulan di tahun 2022. Nyatanya Tuhan masih menyertai. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan masih menyertai kita sampai malam hari ini. Nyatanya kita masih tetap bersuka cita. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi, kita masih diberikan kekuatan. Kita masih diberikan semangat. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Memang ini bagian milik kita. Siapa di antara kita yang malam hari ini tak sabar untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Kita kembali lagi di bulan yang sangat luar biasa. 11 bulan kita sudah lewati dengan makanan-makanan rohani setiap minggunya. Dan kita dipertemukan kembali dengan di bulan 12 ini, bulan Desember. Bulan ucapan syukur untuk Tuhan.
Dan hari ini fellowship sharing kita sangat spesial. Kenapa? Karena inilah minggu pertama untuk kita sama-sama di tanggal 1 Desember 2022. Sebelum kita melewati 1 bulan yang penuh dengan luar biasa bersama dengan Tuhan, kita diisi terlebih dahulu. Sehingga kita dimampukan untuk melewati 1 bulan yang penuh dengan luar biasa. Penuh dengan ucapan syukur. Sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Langsung saja malam hari ini kita akan masuk dalam FOS. Tema FOS kita malam hari ini yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena di dalam ucapan syukur ternyata ada kuasa. Sama-sama chat di kolom chatnya. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Kalau orang lain, orang dunia, pasti selalu dia dihiasi dengan yang namanya, aduh aku mau terus bertambah. Tapi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan dan Yesus sendiri ajarkan. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ini menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar dan kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang harusnya ini menjadi DNA-nya kita. Sama-sama katakan DNA orang percaya. Amin. Yaitu apa? Kuasa dalam ucapan syukur. Haleluya. Berarti teman-teman, mengucap syukur bukan hanya sekedar ketika kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar kata-kata demikian. Artinya ada kuasa di dalamnya. Kuasa berbicara tentang otoritas yang lebih besar. Otoritas yang lebih tinggi, itu kuasa. Ketika namanya punya kuasa, berarti otoritasnya, kedudukannya, kekuasaannya itu lebih tinggi. Orang dunia ini selalu mengejar namanya kekuasaan. Tapi teman-teman, kita harus menyadari, ketika kita mengucap syukur, ternyata kita punya otoritas. Ternyata kita juga punya kuasa di dalamnya. Amin. Haleluya. Permenungannya dan pertanyaan secara pribadi sama kita. Baik yang ada di Zoom, baik yang ada di YouTube. Bagi kamu, bagi saudara-saudari yang menonton video, yang melihat dan sama-sama kita dalam ibadah malam hari ini. Kapan terakhir kali kamu mengucap syukur? Ayo, coba catat sebagai pertanyaan bagi kita. Kapan ya terakhir kali aku mengucap syukur? Dan dalam hal apa biasanya kamu mengucap syukur? Amin. Jadi ada 2 pertanyaan yang berbeda. Kapan dan hal apa biasanya? Berarti kalau biasanya yang selalu diulang-ulang. Dalam hal apa? Amin. Teman-teman pertanyaan permenungannya nanti teman-teman bisa jawab secara pribadi. Yang menjadi bagian hubungan teman-teman sama Tuhan juga. Yang menjadi oh iya ternyata aku harus setiap hari mengucap syukur. Why? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada pertanyaan, dalam hal apa saja? Berarti setiap hidup kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Ini nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan salah satunya yang inilah dikehendaki, bahkan khusus spesifik yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengucap syukur. Kenapa? Ini dia. Ini menjadi permenungan yang akan kita bahas, yang akan sama-sama kita renungkan dalam fellowship sharing malam hari ini, yang akan kita bagikan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kita setiap yang menonton dan bersama-sama dengan kita dalam ibadah malam hari ini. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Emang dalam kehendak Allah, emang dalam mengucap syukur yang dikehendaki Allah itu ada apa memang di dalamnya? Bukan suatu sembarangan teman-teman.
ketika kita mengucap syukur. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ada dua. Mulut dengan mengucapkan ucapan syukur, atau mulut kita dengan penuh dengan sungut-sungut ataupun ratapan. Amin. Haleluya. Jadi satu makanan yang sudah kita pegang malam hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Kita akan masuk ke dalamnya lebih dalam lagi dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, kalau kita lihat satu hal teman-teman, kita lihat dan kita flashback sedikit bagaimana hidup kita secara manusia. Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal? Dan kenapa kita sulit dalam mengucap syukur dalam segala hal? Sedangkan firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena ada kuasa di dalamnya. Kita flashback dulu, kita ingat dan kita renungkan satu-satu. Kita tarik waktu Adam dan Hawa, saat ular tua itu menggoda dan saat Hawa tergoda, mulai untuk masuk ke dalam namanya, masuk dalam dosa. Memang yang dikehendaki oleh Allah ucapan syukur kan teman-teman. Tapi jangan lupakan, ada satu hal ternyata ketika kita baca, ketika kita eksposisikan penciptaan manusia di padang gurun, di Taman Eden, yaitu apa? Ada satu perintah yang Allah kehendaki, Kejadian 2 firman Tuhan katakan, seluruh pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan, kecuali pohon kehidupan itu. Tapi teman-teman, ada satu hal yang ditipu oleh si jahat. Kita baca dulu sama-sama. Kejadian 3 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti teman-teman, ketika Allah juga berfirman kepada Adam dan Hawa, apa katanya? Ketika kamu makan pohon kehidupan itu, maka kamu akan mati. Permenungan bagi kita. Seharusnya, ternyata kematian sudah ada, tapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Benar tidak? Benar. Makanya Allah berani mengatakan, sekali-kali kamu makan pohon itu, kamu akan mati. Ketika kamu makan pohon itu, kamu akan mati. Tapi pertanyaannya, apakah kematian berkuasa atas manusia? Tidak. Makanya oleh karena itu apa? Ingat, kematian itu berbicara tentang upah dosa ialah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Benar? Namun yang menjadi perbenungan, kematian tidak berkuasa atas diri manusia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipercayakan sama Allah kepada manusia, ketika Allah menciptakan pohon, ketika Allah menciptakan buah, hewan, tanah, air, semuanya teman-teman, mereka mengucap syukur. Kenapa? Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Kalau kita lihat dan kita renungkan, kenapa yang satu itu harus dimakan? Sedangkan banyak buah pohon kehidupan, sebanyak pohon yang diberikan kepada manusia. Satu jawabannya ternyata. Dan kenapa manusia itu bisa tergoda oleh si jahat? Karena mereka tidak mengucap syukur akan apa yang diberikan sama Allah. Makanya perhatikan teman-teman. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik ke hati karena memberikan pengertian. Lalu apa? Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Coba ini menjadi permenungan bagi kita. Seandainya teman-teman dikasih semua hal sama Allah, tapi satu larangan, kamu jangan ke sana. Pertanyaannya, kalau kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri, maukah kita itu mengambil bagian dengan apa yang Tuhan larang? Jadi satu jawaban sebenarnya. Kenapa manusia tidak bisa dapat melakukan kehendak Allah? Karena dia tidak bisa mengucap syukur akan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Kenapa manusia memberontak? Karena dia tidak mampu mengucap syukur.
Teman-teman kalau dilihat, sebelum si iblis atau si ular tua itu menggoda manusia, artinya manusia sudah menikmati dulu apa yang dialaminya. Dia sudah menikmati Taman Eden itu. Benar? Hewan, tumbuhan, air. Dia sudah menikmati. Sadar gak teman-teman? Sebelum ular tua itu pasti mereka sudah menikmati. Dan sebelum menikmati, dan di saat mereka menikmati, mereka mengucap syukur gak? Mengucap syukur. Kenapa? Orang pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah mereka kok. Masalah itu ada di tengah-tengah mereka. Kan gitu ya. Tapi mereka tidak fokus kepada pohon kehidupan itu. Mereka fokus kepada apa? Apa yang Allah berikan kepada hidup mereka. Hewan, tumbuh-tumbuhan, air. Siang dan malam mereka nikmati. Bener? Iya. Mereka menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mengucap syukur dan tidak kepikiran, sekalipun mungkin mereka melihat, berjalan di depan pohon itu. Oh iya, ini ya ternyata ya pohon kehidupan itu ya yang Allah larang itu. Mereka tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh untuk memakannya. Tapi perhatikan, ketika iblis si ular tua masuk, dia masuk dengan yang namanya ketidakpuasan. Coba perhatikan, itu bagus loh, itu baik loh. Dia masuk dengan namanya ketidakucapan syukuran. Makanya ayat yang kelima ini hati-hati di sini. Bahwa ketika engkau memakannya, maka matamu akan terbuka. Sedangkan mata mereka terbuka. Mereka melihat. Kalau mereka nggak melihat, si Hawa tidak akan mungkin mengatakan, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Bahwa pohon itu baik. Mereka tidak akan mungkin melihat bahwasanya apa? Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, tapi mereka ditipu. Tapi masalahnya, dibuka dari apa? Dibuka dari hadirat Allah. Sangat miris sebenarnya teman-teman Lut. Tapi teman-teman, malam hari ini kita sama-sama belajar merenungkan rahasia firman Tuhan ini. Makanya teman-teman, perhatikan, ketika kita mulai untuk tidak ada namanya ucapan syukur, di situ dosa lebih kelihatan menarik. Disitulah titik celah. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh si jahat. Makanya teman-teman coba perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Sedangkan selama ini sudah dia tahu dan itu dilarang oleh Allah. Janganlah engkau makan. Tapi sejak saat perempuan itu melihat, dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Perhatikan. Dia tidak bisa melihat hewan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, biji-bijian, makanan, air yang Tuhan berikan. Dia malah terfokus dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan larang. Makanya teman-teman, ketika kita mau mulai melihat dan mulai untuk Tuhan, ketika kita mulai tidak melihat apa yang tidak, aku ulang ya. Ketika kita mulai tidak melihat apa yang Tuhan pandang baik dan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita, disitulah titik kita akan masuk dalam namanya ketidaksyukuran. Dan dosa akan lebih menarik. Makanya ayat berikutnya, lagi pula pohon itu menarik hatinya. Makanya teman-teman, ketika mengucap syukur, dosa itu kelihatan tidak menarik. Masalah itu tidak kelihatan menarik. Benar? Dosa kan adalah hal yang di luar kehendak Tuhan. Amin. Makanya teman-teman coba satu contoh yang biasa dalam kehidupan kita saja. Kenapa adanya perselingkuhan dalam rumah tangga? Ketika ada suami istri, baik itu suami maupun istri, ketika mereka berjalan dalam suatu hubungan, kan beda dong ya. Waktu pertama kali nikah dan setelah mungkin punya anak 5, punya anak 2 atau punya anak 1, badan makin meler. Ketika bangun tidur, kok istri gua makin hari makin tua ya?
Kok istriku makin hari kok makin jelek ya? Kok suamiku makin hari makin buncit ya? Perasaan kemarin kurus lah. Sama ketika kita juga dalam kehidupan kita. Kok jadi banyak pertanyaan gitu loh. Kok dia kemarin perasaan dia itu baik-baik deh, lembut-lembut. Kok dia agak kasar sekarang ya? Terus menjadi pertanyaannya, itulah sebabnya. Akhirnya apa teman-teman? Ketika dilihatnya wanita lain, pria lain, ketika dilihatnya uang, ataupun dalam hal yang lain gitu kan, kita nggak usah pakai suami istri ataupun pasangan, kita pakai juga uang. Oh, aku kalau aku kerja di sini itu bagus, pekerjaannya baik, itu di bawah 10 juta. Tapi kalau aku tuh kerja di tempat ini, Tuhan gak berkenan, gajinya 20 juta. Yang mana ya? Seringkali kita seperti itu. Kita lebih memilih apa yang kelihatannya besar, kelihatannya menarik di hati kita. Kenapa? Karena kita gak mengucap syukur apa yang Tuhan beri. Seringkali kita gagal untuk dipercayakan karena kita tidak bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena kita lebih melihat apa yang ketertarikan hati kita. Sehingga apa? Dosa pun masuk. Jadi teman-teman, kenapa kita itu gampang berbuat dosa? Karena kita lebih tertarik untuk melihat dosa. Kenapa? Karena kita tidak mengucap syukur dengan kasih yang Tuhan beri. Seandainya kita mengucap syukur akan kasih yang Tuhan beri, Tuhan terima kasih akan kasih yang Tuhan, kita akan bisa dan akan kita dimampukan untuk apa? Melihat karya-karya Allah yang nyata. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Jadi teman-teman, gimana ya caranya aku itu lepas dari dosa? Ucapan syukur. Kita lihat kebaikan Tuhan. Oh iya ya, Tuhan itu luar biasa banget ya. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini aku jatuh dalam dosa. Mungkin aku hari ini terus berjuang dalam dosa ini. Tapi aku percaya Tuhan, ketika aku mengucap syukur, dosa itu tidak lagi kelihatan. Dosa itu tidak lagi kelihatan menarik. Ketika aku mengucap syukur, masalah itu bukan lagi penghalang bagiku. Amin. Jadi kita tidak bisa jatuh. Makanya teman-teman, ayo kita menyadari, oh ternyata seperti ini ya. Dan teman-teman, akibat dari ketidakmengucapan syukuran oleh manusia terhadap Allah, lebih memilih dan memihak kepada ular tua itu. Mereka melihat, oh buah itu baik. Perhatikan Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Teman-teman, kerub ini adalah salah satu bagian dari sistem kemalaikatan. Kalau dibilang kerub inilah pas pampres yang menjaga hadirat Allah. Makanya teman-teman, ayat 23-nya firman Tuhan katakan apa? Manusia itu diusir dari apa? Dari Taman Eden. Kenapa? Karena di Taman Eden itu penuh dengan kemuliaan Allah. Di Taman Eden penuh dengan kuasanya Allah. Di Taman Eden penuh dengan ucapan syukur. Di Taman Eden penuh dengan kuasa kebesarannya Allah. Amin. Perhatikan satu hal yang menjadi satu permenungan. Sedikit ya teman-teman, kita belajar tentang kemalaikatan. Kalau malaikat, ada malaikat yang namanya malaikat penyampaikan pesan. Itulah Gabriel. Yang firman Tuhan katakan matanya itu 4 penjuru. Inilah yang biasa disebut dengan kalau dia datang, dia punya satu password, yaitu apa? Jangan takut, karena kalau dia datang tuh serem. Jangan takut, aku malaikat, aku menyampaikan. Itu sama seperti apa yang disampaikan oleh siapa? Waktu malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, kepada Yusuf, itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan. Yang kedua, bala tentara, yaitu malaikat peperangan, itu siapa? Mikael. Di firman Tuhan Allah mencatat kok Mikael itu berperang bersama dengan malaikat jahat. Ada. Lalu yang ketiga, yaitu penyembah serafim. Itulah Lucifer. Lucifer inilah yang dia kan penyembah, mau disembah. Dia menyembah Allah.
Dia pemuji penyembah Allah, tapi dia tidak mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena dia mau disembah. Perhatikan. Si ular tua tadi mengajak manusia agar manusia seperti Lucifer. Kenapa? Karena manusia diciptakan menjadi penyembah. Makanya Yohanes 4 ayat 24. Si serafim ini keluar. Bapa buka pengumuman. Allah buka pengumuman. Dicari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini salah satunya teman-teman. Kenapa juga si jahat mau manusia itu? Karena satu hal. Dia digantikan oleh posisi yang lebih mulia daripada dirinya. Lalu ada namanya malaikat kerub. Kerub inilah yang menjaga tabur perjanjian. Ini juga yang menjaga Taman Eden. Makanya teman-teman, yaitu apa? Yang bagaimana malaikat kerub ketika menjaga Taman Eden? Ada pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dengan kata lain, satu hal ketika manusia dilepaskan, ketika dia tidak mengucap syukur dan hidupnya tidak penuh dalam ucapan syukur, kehidupan manusia terpisah dalam hadirat Allah. Lur, sungguh sedih, harusnya segitu. Makanya orang yang penuh dengan sungut-sungut sulit untuk mengenal Allah. Kenapa kita sulit untuk melihat hadirat Allah? Karena kita tidak mengucap syukur. Jadi teman-teman, dalam hal ini ada namanya hadirat dan namanya hadiran. Beda ya. Beda satu kata, luar biasa maknanya berbeda. Satu katanya berbeda tapi maknanya luar biasa. Hadirat dan hadiran. Contoh seperti ini. Hadiran itu hadir. Contoh misalnya aku sama misalnya sama Kak Astrid nih. Kami datang ke dalam satu tempat beberapa waktu yang lalu. Tapi kami tidak tahu, oh ternyata di tempat yang sama ada Kak Astrid. Kami bisa tahu waktu Kak Astrid cerita, aku juga di situ loh kemarin. Aku di pesta kawanku itu, si X ini. Oh iya, kok aku juga di situ. Kok kita nggak ketemunya? Hadir dalam dua-duanya, hadir dalam satu gedung yang sama, tapi mereka tidak berpapasan, tidak bertemu muka dengan muka. Itu hadiran. Hadir di tempat yang sama tapi tidak bertemu, tapi hadirat. Bertemu muka dengan muka. Makanya penyembahan itu bertemu muka dengan muka. Mungkin kita hadir di tempat ini. Manusia Allah menciptakan bumi, benar? Roh Allah melayang-layang di atas bumi, benar? Tapi pertanyaannya, setelah manusia jatuh dalam dosa, apakah hadirat itu ditemui oleh manusia? Jadi teman-teman, segitu bangetnya ternyata pentingnya kuasa dalam ucapan syukur. Kenapa? Dalam mengucap syukur, hadirat Allah dinyatakan. Dalam mengucap syukur, kita bertemu muka dengan muka. Covenant to covenant. Face to face dengan Allah. Makanya keintiman tidak mungkin balik-balik badan. Gak mungkin berhubungan intim itu balik-balik badan. Enggak. Berhubungan dengan dalam hadirat. Itu ngapain? Bertemu muka dengan muka. Itu hadirat. Sampai sini paham ya? Makanya juga kenapa sangat ada kuasa luar biasa dalam ucapan syukur. Makanya teman-teman, 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi nyata sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Perhatikan. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Artinya dalam kehidupan hadirat dalam kehidupan kita. Seringkali
menjadi permenungan. Tuhan, kenapa ya aku ibadah tapi aku tidak merasakan hadirat Tuhan? No. Yang menjadi permenungan sebenarnya gini. Di gereja yang sama, ibadah yang sama, iya. Atau misalnya ada satu pertanyaannya gini. Oh, aku kalau ibadah di gereja aku merasakan hadirat. Tapi kalau aku ibadah di Zoom saat teduh, kok aku gak bisa merasakan hadirat ya? Yang menjadi pertanyaannya bukan tempatnya, dirinya. Kenapa? Ketika Yesus, orang firman Tuhan katakan, dan kita sudah belajar minggu lalu, ketika Yesus mati, tirai itu terbelah dua. Artinya apa? Kita bisa memasuki kehadiratnya dengan penuh dengan keberanian. Benar? Tapi serang sekali, kenapa? Satu hal yang menjadi pertanyaan permenungan, dan ini yang harus kita mengerti, bahwasanya cukuplah Tuhan dalam kehidupannya kita. Amin. Ayat berikutnya. Makanya teman-teman, ketika kita datang sama Tuhan, kan begitu ya teman-teman. Sama seperti tadi di ayat sebelumnya, cukuplah kasih karunia Tuhan. Makanya Wahyu 4 ayat 9 firman Tuhan katakan demikian. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Ini ke-24. Tua-tua, mereka makhluk-makhluk segala. Nanti teman-teman bisa baca Wahyu 4 ini. Mereka ngapain? Yang di tengah-tengah tahta putih itu Yesus Kristus itu sendiri, sang anak domba, sang anaknya Allah. Mereka ngapain? Sujud menyembah Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur, kunci untuk masuk ke dalam hadirat itu ucapan syukur. Bukan seberapa banyak persembahan kita bawa, bukan di gereja mana, di gereja besar, enggak. Tapi apa? Ketika kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur, menyembah Tuhan itu dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Makanya Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan katakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap temurun. Renungkan. Hadirat Allah itu dijaga malaikat kerub. Kita yang berdosa dengan tidak membawa ucapan syukur, kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa masuk dalam hadirat Allah. Karena itu dijaga. Makanya teman-teman, pada perjanjian lama, yang bisa masuk ke dalam hadirat Allah saja itu hanya para imam. Tapi ketika Yesus hadir, yang menjadi tembok pemisah antara hadirat Allah yang dijaga oleh kerub tadi dengan manusia, semuanya dibuka. Amin. Jadi ucapan syukur, kuasa dalam ucapan syukur, kita dimampukan, kita dilayakkan untuk masuk dalam hadiratnya. Kita dilayakkan untuk masuk dalam tata sucinya. Kita dilayakkan untuk masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang dunia. Kita dilayakkan untuk mengenal Dia. Jadi mari fokuskan segala sesuatu itu ke God Central. Kita fokuskan segala sesuatu itu ke Tuhan. Makanya teman-teman, dengan hati bersyukur, ku masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Amin. Jadi teman-teman, ketika kita menyatakan, Tuhan, Engkau besar. Ibadah itu firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah ibadah sejati. Persembahkanlah persembahan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan, yang kudus dan sempurna kepada Allah. Sebab tubuhmu adalah ibadah sejati. Dengan kata lain, kalau dulu orang memuji Tuhan, datang sama Tuhan setahun sekali, dan itu pun hanya diperwakilkan oleh iman. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita terima Yesus dimanapun, kapanpun, tanpa dibatasi ruang, tanpa dibatasi tempat, tanpa dibatasi waktu, kita bisa puji Tuhan.
kita bisa sembah Tuhan. Berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kita, maukah kita sungguh-sungguh lagi? Mari kita bersyukur. Amin. Makanya teman-teman, satu cerita. Ada saat ketika kita sembah Tuhan, ketika kita puji Tuhan, mungkin kita diem aja, tidak menyanyikan. Kenapa? Karena kita sulit karena kita mungkin membawa, ketika kita datang, Tuhan, aku seperti ini, aku punya masalah, aku punya satu problem dalam kehidupanku hari ini, Tuhan, yang gak bisa aku tangani. Tapi ketika mendengar puji-pujian, ketika mendengar, ini lagi ibadah ya, mungkin lagi ibadah, ketika kita mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh worship leader, anak tuh hambanya, ketika kita juga mendengar dan kita menaikkan, aduh Tuhan, aku gak bisa sanggup. Tapi satu hal, dengan bercucuran air mata juga, satu kata cuman kita sampaikan, Tuhan, mungkin aku datang padamu membawa beban. Tapi hari ini, sekalipun ada masalah yang kuhadapi, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Bahwa aku menyatakan Tuhan Yesus baik. Aku mau nyatakan Tuhan Yesus dahsyat. Tapi ada satu orang, dia datang sama Tuhan, juga sama ibadah tempat yang sama. Dia mengangkat pujian penyembahan dengan suara, tapi hatinya gak melekat, hatinya gak menikmati, hatinya gak penuh dengan ucapan syukur. Ada dua tadi. Yang pertama, dia sedih, dia membawa bebannya, tapi di hatinya penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Dia melihat di pelatarannya Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau mampu melakukan segala perkara. Tapi ada satunya lagi, dengan tidak ucapan syukur, dia mungkin nyanyi. Yang mana definisi penyembahan? Yang hanya diam, tapi dia menyatakan, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku. Akhirnya firman Tuhan katakan, hei kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Karena teman-teman, dalam hati ucapan syukur bukan hanya sekedar kita ada masuk dalam hadirat Tuhan, tapi kita dilayakkan, diperkenankan untuk mengenal Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya dan iman, mari sama-sama katakan amin, haleluya, amin. Come on. Itu yang pertama, kuasa dalam ucapan syukur, bahwa kita dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan, penuh dengan keberanian oleh kasih karunia. Yang kedua, kita baca dari 2 Tawarik 20 ayat 13 dan 17. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Sedikit cerita, ini adalah peperangan di mana Yosua ayah. Oke? Ketika mereka diserang oleh Moab dan Syria. Satu hal, perhatikan. Ada yang Allah katakan bagi mereka. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda di Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Perhatikan. Ada masalah yang dihadapi dalam 2 Tawarik 20 ini, yaitu peperangan. Yaitu apa? Untuk menguasai, untuk menghancurkan Yehuda di Yerusalem. Amin. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita mengalami namanya masalah. Kehidupan kita mengalami nama problem, ataupun hati kita mengalami kita namanya peperangan hidup. Baik secara roh, baik secara kehidupan. Tapi satu hal teman-teman, ketika Allah berfirman, udah, hei engkau Yehuda, Yerusalem, kau tidak usah bertempur. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Artinya teman-teman, ini juga milik bagian kita. Dalam kehidupan kita, bukan semata-mata kita gak melakukan apa-apa. Tidak, bukan. Tapi lihat pekerjaan Allah yang akan Dia nyatakan.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Sama seperti apapun yang kita hadapi hari ini. Tuhan katakan, jangan takut. Majulah. Tuhan menyertai. Lihat bagaimana Allah memberikan kemenangan. Amin. Ini menjadi satu bagian. Tapi satu hal yang Tuhan berikan. Mereka tidak. Teman-teman perhatikan. Mereka tidak usah berperang. Gimana caranya untuk menang kalau pertempuran ada? Kan gitu ya. Kalau kita berperang. Ini kalau kita, aduh gimana ya? Oh, itu pertahanan kita udah diserang itu. Aduh gimana ya? Aku udah ketakutan ini. Gimana? Tapi teman-teman, Tuhan ajarkan begini. 2 Tawarik 20 ayat 25 firman Tuhan katakan demikian. Ayat 21 dulu. Setelah ia berunding dengan rakyatnya, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus dan semarak. Waktu mereka keluar dari muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sorry, bukan Yesus tapi Yosafat. Perhatikan teman-teman. Ketika mereka berperang, satu yang disuruh Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kalau orang dunia memikirkan, gimana sih? Itu udah ditempurin gitu loh. Udah ditempur, udah diserang, benteng pertahanan udah diserang. Tapi kenapa? Tuhan bilang, gak usah bawa senjata. Kau gak usah bawa senjata. Cuman satu senjatamu. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Kenapa teman-teman? Satu hal. Ketika kita berperang di dalam Tuhan, berperang bersama Tuhan, kita melepaskan senjata-senjatanya kita. Bukan kita yang berperang, tapi Allah yang berperang ganti kita. Amin. Apapun yang kita hadapi sekarang, lepaskan kendali kita. Tuhan, aku hanya mau puji Tuhan. Apapun masalahku hari ini, aku mau puji Tuhan, aku mau sembah Tuhan. Aku menaikkan syukur, aku menaikkan sorak-sorai sukacita kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Amin. Cuman satu. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Dan ayat 25, ketika mereka menyanyikan sorak-sorak puji-pujian kepada Tuhan. Ayat 25 firman katakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang mereka, dan mereka menemukan banyak ternak harta milik. Artinya semuanya mati. Ketika Allah berperang ganti kita, bukan kita yang berperang, tapi Dia yang berperang secara pribadi. Dia ingat, yang menjaga hadiratnya itu malaikat kerub. Berarti malaikat kerub menghantam. Untuk apa? Pedang-pedang tadi diberikan. Jadi kalau kita berperang, apalagi peperangan rohani dalam kehidupan kita, kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia, atau mengandalkan diri kita sendiri. Tapi satu hal yang menjadi satu bagian bagi kita, yuk serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mungkin hari ini tertutup segala pintu, tapi katakan, Tuhan, aku mau menyanyikan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ada kemuliaan yang kan Tuhan nyatakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan. Amin. Bahkan teman-teman, tanpa melakukan, hanya pujian sama Tuhan. Yosafat, imannya Yosafat bersama dengan orang Israel, yaitu Yerusalem dan Yehuda. Mereka ngapain? Mereka mengumpulkan selama 3 hari saking banyaknya yang mereka dapat. Haleluya. Berkat yang orang-orang musuhnya tadi mereka ambil. Dipindahkan Allah kepada mereka sehingga milik kepunyaan Allah. Sehingga milik kepunyaan mereka. Luar biasa banget gak? Jadi teman-teman, ucapan syukur dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan, yang pertama tadi mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena mengucap syukur dalam segala hal, kita dimampukan, dilayakkan masuk dalam hadirat Allah. Makanya cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Yang kedua, cukuplah kasih karunia, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena segala hal, sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menaikkan syukur, pujian, penyembahan sama Tuhan, bukan kita yang bertindak, bukan kita
bukan usaha kita. Dan kita tidak ada menyombongkan diri di dalamnya. Tapi apa? Allah yang akan bertindak. Dan kita melakukan bagian kita. Amin. Itu apa? Mengucap syukur. Sama-sama katakan, Tuhan, aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Sehingga ini teman-teman, 1 Korintus 15 ayat 7. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ucapan syukur membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Luar biasa banget kan? Luar biasa banget. Makanya teman-teman, ucapan syukur itu menghidupkan dan membangkitkan api. Kalau hari ini kita mulai redup dalam rohani kita, dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya, aku bersyukur karena kasih Tuhan. Api itu mulai, spiritnya Allah mulai juga bangkit dalam kehidupannya kita. Amin. Makanya teman-teman, ayat terakhir, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Itu untuk kemuliaan dan kebesaran Allah saja. Amin. Sehingga damai sejahteranya dinyatakan, dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Puji Tuhan. Demikian yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Biarlah hidup kita semakin hari semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Kitanya aja selalu untuk tidak mengucap syukur dengan apa yang selalu Tuhan beri kepada kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang ditaburkan. Biarlah Roh Kudus semua yang Bapa memateraikan kehidupan kami. Firman itu dimateraikan dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu berakar bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga Bapa mengalami pengenalan. Kami semakin hari Bapa hidup dalam hadirat Tuhan. Hadir itu sudah diam dalam kami. Dan juga hidup kami Bapa semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Baik hamba, baik umatmu, baik anak-anakmu Tuhan. Sehingga hidup kami juga semakin hari Bapa mengenal dan hidup di dalam Engkau semakin dalam. Semakin dalam, lebih dalam lagi Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami juga Bapa mengucap syukur dengan ibadah malam hari ini. Dan biarlah ibadah malam hari ini juga kami lanjutkan dalam sisi berikutnya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Sam untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan malam hari ini, sungguh sangat terberkati ya teman-teman. Inilah kekuatan dalam ucapan syukur. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang ada di Zoom malam hari ini boleh penuhi layar Zoom aku dengan emot kalian yang mengekspresikan perasaan kalian pada malam hari ini. Dan teman-teman yang ada di YouTube bisa ketik
apapun itu gitu ya yang mewakilkan perasaan teman-teman saat teman-teman menyaksikan sharing kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini. Oke. Sungguh sangat luar biasa ya teman-teman, puasa dalam ucapan syukur, dalam mengucap syukur dalam segala hal membawa kita pada kemenangan. Kemenangan yang seperti apa? Kemenangan dalam setiap apapun itu persoalan hidup kita. Oke, sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, sungguh sangat luar biasa malam hari ini bahwa kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapa sih di sini yang masih lalai dalam mengucap syukur? Hayu, mulailah mengucap syukur, karena lewat ucapan syukur kita akan semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti, oh ternyata hidup kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, hidup kita ini adalah belas kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus-menerus menaikkan ucapan syukur, karena dalam ucapan syukur terletak kekuatan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Karena dalam pengucapan syukur kita akan menyatakan bahwa, oke, maaf guys, aku ke distract. Dalam ucapan syukur, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Buat teman-teman yang kelewat tadi mungkin, atau yang baru joinnya telat, boleh nanti ngeliat lengkapnya ini kita akan tayangin di YouTube. Oke, Kak Sam, thank you buat sharingnya, dan kita masuk ke sesi Q&A. Oke, teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan, sudah siapkah untuk bertanya dengan kakak pembicara kita pada malam hari ini? Dan Kak Sam sudah siapkah dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita pada malam hari ini? Haleluya, siap dong. Oke, sekali lagi dong teman-teman, mau lihat reaction teman-teman lewat emoticonnya teman-teman, apapun itu asal jangan nangis ya, karena kalau nangis agak bingung saya ini mengartikannya, nanti nangis karena bahagia atau gimana ini. Oke, hai Oppo A16, selamat datang. Oh, baru connect audionya ya. Oke, Kak Sam, ada satu pertanyaan yang masuk ini. Dan sebelum itu, bukan hanya satu sih, Kak, tapi ada begitu banyak pertanyaan yang masuk. Sebelum itu, kita punya aturan permainan. Kita punya aturan pertanyaannya. Yang pertama, kita bertanya sesuai dengan konteks firman Tuhan pada malam hari ini. Mohon maaf, pertanyaan teman-teman yang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan tidak saya bacakan. Ataupun nanti kalau teman-teman bertanya secara langsung, bisa saya hentikan di tengah jalan ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya tapi malu untuk bertanya secara langsung, boleh teman-teman ketik, nanti saya atau Kak Sen bacain, atau teman-teman bisa juga malu nih namanya dilihat orang saat bertanya secara privat, boleh, nanti pertanyaannya saya baca, dan nama teman-teman tidak akan saya bacain, boleh kirim ke saya di ini saya pakai 2 akun, pakai yang Helmi saja, nanti kirimnya ke situ. Terima kasih teman-teman, dan opsi yang terakhir teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, sebutkan namanya, dan silakan bertanya langsung dan berinteraksi dengan Kak Sam pada malam hari ini. Siap Kak Sam untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Oke, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, adakah yang mau bertanya langsung, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan? Tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang ada di YouTube, boleh bertanya silahkan di kolom komentarnya, nanti teman-teman tanya dan kita akan menjawabnya nanti. Oke. Adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Iya, Kak Semnya di mana nih Kak Semnya?
Saya mencari-cari, tidak ada dia. Oh iya, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang bertanya secara langsung, ada pertanyaan yang masuk nih Kak Sam. Gini, Shalom Kak, Shalom. Saya susah sekali mengucap syukur. Bagaimana caranya supaya saya bisa konsisten mengucap syukur? Silakan Kak Sam. Oke, suaraku kedengaran ya walaupun kayak gini. Iya, konsisten mengucap syukur itu satu hal ya. Itu tadi kita mau melihat apa yang Tuhan lihat atau kita mau melihat apa yang tidak harusnya kita lihat. Masalahnya apa? Konsisten, ini kan berbicara tentang konsisten ya. Lihatlah apa yang Tuhan lihat. Contohnya, kalau Tuhan bilang, ini ketika kita berdoa ini, udah berdoa terus kita baca firman. Ketika firman Tuhan dan firman Tuhan itu berbicara sama kita, artinya dari situ aja Tuhan terima kasih atas firman-Mu. Segala sesuatu belajar untuk mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Jadi di tengah masalah pun lebih perbesar kata-kata terima kasih Tuhan daripada aduh Tuhan besar kali pun masalahku. Itu ya. Jadi katakan Tuhan terima kasih, aku bersyukur bahwa Tuhanku jauh lebih besar dari masalahku. Jadi berbicara tentang konsisten ya melatih gitu. Ya, namun lebih tapi bagaimana cara melatihnya? Kuncinya satu, lihatlah apa yang firman Tuhan ingatlah selalu apa yang firman Tuhan katakan. Gitu. Makanya tadi kan waktu firman Tuhan katakan cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Ya artinya ya kita lihat karyanya Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca Mazmur 100, kita kan nanti kan pembacaan Alkitab kan setiap hari. Teman-teman bisa baca Mazmur 100, Mazmur 104, 105, 103. Itu agar mengucap syukur, kata-kata selalu dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gitu kan? Nah, berarti dengan kata lain, kalau dia mau mengucap syukur, ketika melatih untuk mengucap syukur dalam segala hal, ingatlah apa yang Tuhan lakukan. Bukan lihat keadaan, sama seperti itu tadi. Sama seperti ketika kita lihat eh, apa namanya? Poin pertama tadi yang hadirat. Kan begitu ya. Kenapa manusia mereka tidak kenapa mereka memakan? Karena mereka melihat poin kehidupan itu. Jadi jangan lihat masalah, lihatlah Tuhan. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang bisa kuucapkan semua memberkati. Jadi, ya latihlah diri kita juga untuk tidak melihat apa yang keadaan, kondisi, situasi, tapi lihatlah apa kata firman Tuhan, dengar-dengar sama firman Tuhan, lihatlah apa yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan yang simpelnya, paling sederhananya, ketika kita masih diberi nafas, harusnya mengucap syukur. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Sam untuk uh, jawabannya. Jadi lihatlah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan nafas kita pun itu sudah sangat kita syukuri ya. Bagaimana kalau tiba-tiba kita kehilangan nafas gitu ya teman-teman. Jadi dalam hal-hal kecil yuk lihat dan perhatikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Oke, adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Aku kasih kesempatan ini. Kita diburu sama waktu guys, jadi hayu kalau ada silahkan, kalau tidak langsung aku baca ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini teman-teman pada suka-suka privat nih Kak Sam. Oke, karena nggak ada, aku mau bacain satu pertanyaan ini dari seseorang. Shalom Kak, mau nanya bagaimana caranya kita mampu mengucap syukur ketika terjadi masalah di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam masalah gitu ya. Itu gimana caranya? Oke, Kak Bagaimana Sandi gimana? bagaimana caranya ya seperti itu yang disampaikan tadi, mau melihat masalah atau mau melihat Tuhannya? Ya kan? Mengucap syukur kan
Ini mulut kita pengakuan. Tuhan terima kasih. Udah. Ketika kita terus Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Artinya apa? Di mulut kita mengatakan terima kasih, di hatinya kita, Tuhan aku ingat kebaikan Tuhan. Aku bersyukur bagaimana Tuhan membawaku. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, kedepannya Tuhan tolong. Bagaimana hati kita juga ketika kita memegang firman Tuhan, itu tadi jadi mulut sama hati kita sejalan. Dan hati kita lebih berpaut pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu pasti lebih mudah untuk kita mengucap syukur dalam masalah. Itu sih, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi, ya kita melihat Tuhan yang bukan melihat masalahnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke MC, Tuhan Yesus. Oke, sorry teman-teman. Oke, thank you. Mengingat waktu juga. Bentar ya teman-teman. Oke, mengingat waktu juga buat teman-teman yang pertanyaannya, buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dibacain, atau mau tadi ada pertanyaan yang masuk tapi agak sedikit beda konteks, nanti kita jawab ya setelah selesai ini gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih Kak Sam udah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Bapak sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk-Mu. Dan Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, biarlah berkat yang melimpah daripada Engkau boleh menjadi bagian kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, apapun itu yang kami kerjakan, Bapak itu boleh menjadi berkat Tuhan, dan kami bisa juga menjadi berkat bagi sesama kami. Dan penuh kerendahan hati Tuhan, kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, buat kakak multimedia bisa bantu aku buat bagiin slide-nya. Oke, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, persembahan bisa teman-teman kirim lewat Shopee, Dana, OVO, dan link aja di nomor 0853 5667 8572 atas nama Astrid D5. Dan teman-teman yang sudah transfer, teman-teman bisa kirim bukti transferannya ke nomor 0853 5667 8572 atas nama Astrid D5. Teman-teman, persembahan ini tidak ada paksaan, serelanya teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman bertanya persembahan ini mau diarahkan kemana, ini adalah untuk dari kita untuk kita ya teman-teman, untuk memperluas kerajaan Tuhan lewat RGM. Jadi misalnya dengan mengundang pembicara atau ada eventnya kita untuk ibadah apapun itu, kita salurkan ke sana. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati teman-teman semua. Pengumuman selanjutnya, silakan kakak, saya minta tolong untuk kakak Mulmed buat kirimin linknya. Nah, sebentar ya teman-teman. Oke.
Shalom. Ini sorry linknya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, thank you buat teman-teman yang malam hari ini baik di Zoom maupun di YouTube. Yang pertama banget join di ibadah FWS malam hari ini dan belum tergabung dalam komunitas RJM, kami sangat-sangat terbuka buat teman-teman semua untuk join bersama-sama dengan kami. Teman-teman bisa klik di link pendaftaran di link yang pertama, link yang pertama teman-teman bisa mengisi formulirnya di sana dan teman-teman akan diarahkan nanti kita komunitasnya, grupnya di Telegram ya. Jadi sebelum itu kalau teman-teman tidak punya Telegram, silakan download dulu. Selanjutnya untuk teman-teman yang rindu untuk melayani, teman-teman boleh mengisi Google Form-nya. Nanti kita akan bertemu di sana dan teman-teman juga nanti akan diperlengkapi bagaimana itu melayani di dalam Tuhan. Selanjutnya teman-teman yang butuh topangan doa boleh mengisi Google Form-nya, isi namanya dan panduan yang ada di dalam Google Form itu beserta dengan apa yang mau didoakan. Selanjutnya buat teman-teman yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus, teman-teman di sana di kolom chat juga ada Google Form-nya, teman-teman bisa isi Google Form-nya dan kita akan ada nanti kakak dari pengurus RJM yang akan menyambut teman-teman semua dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan teman-teman akan diarahkan untuk menerima Tuhan Yesus. Selanjutnya buat teman-teman yang mau curhat-curhat, teman-teman yang mau sharing tapi tidak punya teman sharing, di Telegram kita menyediakan bot curhat. Teman-teman boleh isi bot tersebut 24 jam. Kakak pengurus tersedia buat teman-teman nanti untuk nge-follow up teman-teman dan jadi teman sharingnya teman-teman. Kita juga punya channel selain YouTube, kita juga punya TikTok, kita juga punya Instagram yang isinya semua adalah pelajaran-pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman boleh melihat YouTube-nya kita, teman-teman boleh melihat TikTok-nya kita dan Instagram-nya kita. Buat teman-teman yang terberkati boleh banget nge-share ke teman-temannya yang lain biar kita sama-sama menjadi berkat gitu ya teman-teman. Dan kita juga setiap malam ada yang namanya Bible reading di TikTok sampai waktu yang tidak ditentukan ke depannya kita akan nge-live di TikTok ya teman-teman. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Aku serahkan ke kakak worship leader. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Suaraku kedengarannya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita nggak pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, oh Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Kau Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada pendoanya hari ini. Oke, teman-teman, mari kita satukan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan-Mu pada malam hari ini, di mana Bapa Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk datang kembali ke dalam hadirat-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pertama-tama Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan yang telah Engkau izinkan untuk Engkau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarkan kami meresponi dan kami mengaminkan setiap firman-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Juga Bapa, ya Roh Kudus, firman-Mu Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami selalu mengucap syukur, selalu Tuhan mengucap syukur di dalam segala halnya, mengucap syukur di dalam segala waktu Tuhan Yesus, bahkan di setiap detiknya Bapa, mulut kami penuh dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami juga berdoa untuk anak-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu ini dimanapun ia berada, Engkau pakai Bapa bibir lidahnya untuk menjadi berkat bagi sekelilingnya Tuhan, juga kesaksian hidupnya Tuhan Kau pakai Bapa anak ini lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau berkati pendidikannya Tuhan, Engkau berkati saat ini Tuhan, di mana anak-Mu sedang menyusun Tuhan Yesus untuk setiap proposal, untuk setiap skripsi Tuhan, Engkau yang lancarkan Bapa, sehingga Tuhan sesuai dengan tepat waktu-Mu Bapa, Engkau berikan juga hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-Mu ini dalam mengerjakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau lah yang baik, sungguh Engkau lah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Kau berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, setiap hal-hal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya Bapa. Tuhan, berkati apapun, tiap makanan, minuman, obat-obatan, atau bahkan yang sedang di rumah sakit Tuhan, Kau berkati setiap suster, ruangan, bahkan setiap alat-alat yang digunakan Tuhan Yesus. Biarkan Bapa itu menjadi kekuatan bagi tubuh mereka Tuhan Yesus. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang sehatkan Tuhan Yesus, Engkau yang singkirkan Bapa segala dosa-dosa Tuhan, segala kesakitan yang mereka alami Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, hanya dengan tangan-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan, hanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang Kau curahkan, Engkau sembuhkan Bapa, dengan Engkau mati di kayu salib Tuhan, itu sudah membawa setiap sakit penyakit yang diderita oleh setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, sungguh Engkau Allah yang mulia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarkan Bapa kesehatan menjadi bagian kami, pemulihan menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu apa yang terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, saat ini segala bencana gempa, apapun itu Tuhan Yesus, banjir atau apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, uluran tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Engkau kuatkan setiap anak-anak-Mu, setiap mereka Bapa yang mengalami hal tersebut Bapa. Kiranya Tuhan Kau lapangkan dada mereka Bapa, dan mereka mau untuk menerimanya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, itu bukan suatu hal yang buruk, tapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang telah akan Engkau nyatakan dalam bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bangsa dan negara kami ada di hati-Mu, bangsa dan negara kami ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, uluran tangan-Mu ada bagi Indonesia. Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami ucapkan shalom untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapa. Segala hal-hal yang buruk Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa-Mu yang melenceng, tidak ada kuasa-Mu yang tidak Engkau nyatakan Bapa. Tapi ketika Engkau sudah bertindak, disitulah Tuhan waktu-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau juga Bapa melatih mereka yang terkena Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur di dalam segala halnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap aparat-aparat yang ada, kepolisian yang ada Tuhan. Engkau memberkati pemerintah dari presiden, gubernur Tuhan Yesus, bahkan sampai bawahnya, MA, MK, pengurus keuangan Tuhan Yesus, atau apapun itu Bapa. Kami percaya Bapa, mereka bekerja dengan jujur, bekerja dengan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan Bapa mereka jiwa kepemimpinan yang luar biasa, yang takut akan Engkau terus-terusan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sepenuhnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan di dalam nama satu yang ajaib, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti. Kami percaya Bapa, tangan-Mu bekerja, tangan-Mu berkuasa. Haleluya, amin. Aku serahkan kepada Bang Sam. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur juga kami bisa ibadah, kami bisa untuk masuk dalam persekutuan malam hari ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi biarlah malam hari ini kemuliaan nama-Mu itu yang dinyatakan. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Mengedamkan tangan-Mu, memberkati kami. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, amin.